Kameranya Linda yang ini sendiri. Itu aku. Oh iya. Yang ini kita berdua. Yang itu? Yang itu buat mereka. Hormat dulu. Oh ya Allah. Apa kabar Linda Widya? Baik. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast aku, Firman Putra. Wih, terima kasih sudah diundang hari ini Linda. Sungguh senang sekali. Aku diundang gak dibayar. Ucapan terima kasih ya. Iya, makan dong ayam. Oh iya benar. Ayam goreng Bugisan enak kan? Wah, the best. The best of the best. Ternyata loh ya. Ternyata. Di balik ayam goreng Bugisan. Ada Sang Firman. Waton, di belakang ada studio podcastnya gitu loh. Oh kok di belakang sih di atas dong. di Naik atas, tangga di dulu atas kita. betul. Jadi jangan main-main kalau mau mampir ke sini boleh banget. Selamat datang di Firman Putra. Firman Putra, tok tok tok. Tok tok tok. Cakep. Oh gitu ya, Iya tok 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 gitu ya. Coba. Selamat datang di Firman Putra. Otak-otak Rasi. Gini dong. Otak-otak, iya. Apa kabar kamu sekarang? Baik, alhamdulillah. Insya Allah tambah kaya raya gak sih? Wih, gila lu ya emang Amin lu dong. kaya banget tapi aku lihat sekarang. Itu doa. Itu gara-gara semua uang dari TikTok ya? Semua uang dari IG, TikTok, YouTube, semua kamu ambil. and my husband. Wih, gila. Dan suamimu? Semua ada di tanganmu. Semua dari tanganku dan suamiku meminta uang kepadaku. Pantesan kamu ini loh sekarang. Cerah gak sih? Iya beneran, aku lihat kamu lebih cerah, putih, glowing, perawatan terus gitu ya. Enggak ada tap in produk kayak ini ya, belum ya? Belum. Bagus kalau misalkan udah membahas tentang skincare Nggak gitu kita tap apa-apa. in. Seorang tiktokers yang mempunyai followers hampir 4 juta. Tepuk tangan dulu. Linda Widya. Hatersnya ya itu. Dan dia pernah bikin aku tuh juga hilang loh zaman dulu. Pernah. Kalau enggak gitu udah berapa juta kamu sekarang loh followers? Mungkin udah 4 kali ya, 4 jutaan. Karena waktu itu hilangnya di 1 juta. Sedih nggak? Tapi sebenarnya itu nggak hilang kok ceritanya, Firman. Itu. Jadi itu sempat hilang tapi udah di take over kembali. Akhirnya yang akun ini adalah akunku yang dulu sempat hilang. Oh, gitu. ternyata bisa ya hilang tuh di take over lagi ya? Alhamdulillahnya waktu itu aku thank you ya buat TikTok Indonesia. Jadi dulu tuh aku tuh sempat hilang, stres berat karena itu adalah satu-satunya Aset sumber berharga. penghasilan gue ya. Terus balik? Balik, alhamdulillah. Itu jam 2 pagi coy. Berarti apapun yang hilang tuh harus diperjuangkan supaya balik. Ya tergantung situasi gak sih? Iya sih, malah curhat sih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Oke, kamu udah menyelami TikTok ini dari awal ya, berapa tahun udah? 2019 berarti berapa? 6 tahun ya? Keren ya? Sebenarnya tuh lebih keren teman-teman aku sih. Apa sih? Aku tuh memuji kamu. Boleh. Karena mereka ini ya itu selalu support aku. Jadi teman-teman aku yang dulunya TikTokan di Jogja, mereka semua tuh udah pada pindah ke Jakarta kalau kamu tahu. Oh ya? Iya, jadi mereka tuh udah pada pindah ke Jakarta. Waktu itu dia bilang begini, "Kak, lu ngapain sih di Jogja? Kan uangnya dikit." Aduh. Bener juga ya. Bener juga. Enggak, tapi kan di Jogja dengan UMR segini, UMK segini kamu dapatnya gede banget. Iya kalau Seneng dihitung dong? iya dong, ya alhamdulillah ya, Iya kan? Masya Allah. Apa yang bikin kamu netep di Jogja gitu dibanding temen-temen udah ke Jakarta semua? Nah itu dia, jadi kan aku udah ada rumah tuh di Jakarta. Oke. Cuman kenapa aku nggak ikut suami ke Jakarta, lebih milih ke Jogja karena aku tuh sayang banget sama teman-teman UMKM di sini. Wih, boleh cakep. Tapi kalau misalkan aku hilang gimana dong, gak ada yang murah dong. Bentar. Ngomongin murah emang kamu tuh mahal banget loh kata orang-orang ya. Wah, Sampai bagus katanya 200.000 pun diterima. Enggak ya, kadang barter exposure juga masih keterima. Oh iya. Kalau itu gak apa-apa, itu kan pengabdian milih-milih toh. Pengabdian Iya, milih-milih. Kenapa ya? Karena memang mungkin aku nyaman di Jogja kali ya. Karena di Jogja itu kayak mau pergi sendiri aja tuh enak gitu. Terus orang tua aku kan juga di sini, mertua aku juga di sini gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada aku gimana? Terus aku juga suka berada di kolam kecil, gede di kolam kecil ya daripada kecil di kolam gede. Gitu. Oh boleh, nggak apa-apa kan prinsip orang sendiri-sendiri ya. Kalau aku mending sedengan di kolam yang sedang juga gitu. Gitu ya? Iya, karena aku ya suka yang sedang-sedang.
tahu deh. Apaan sih Linda gitu. Iya benar-benar itu sih. Tapi gini Linda, seberapa jauh TikTok mengubah hidupmu? Aku nggak ngomongin TikTok dari sosial media. Teman-teman taunya TikTokers dan sebagainya. Oke, sejauh mana merubah hidupmu? Kalau aku flashback ya 2019, kalau misalkan aku tidak bikin konten saat itu, mungkin aku sekarang masih kerja di bar. Wih, ya kan? kirain masih nyanyi. Kamu kan dulu penyanyi kan? Iya sih, penyanyi kamar mandi. Iya, Penyanyi enggak kamar beneran mandi. kamu suaranya bagus, boleh deh cek dulu. Coba. Lingsir wangi. Cakep. Wes kok enggak untung ya. Kamu suaranya bagus banget ya, yang lain. Apa ya? Apa punya lagu nggak Firman? Ada dong, Apa? coba. Bagimu negeri. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ini emang dia itu temen MC ku pertama banget merintis karir. Merintih lagi. Merintis. Oh sakit ya. Tapi kan merintis itu sakit loh dulu. Iya benar. Ingat gak sih? Wih, dulu tuh aku tuh nggak pakai jilbab loh. Ya kan? Sekarang kok bisa pakai jilbab panggilan hati ya? Ya namanya juga udah udah ini loh. Kok ada satu di titik momen dimana males catokan ya sebenarnya saya. Kurang ajar emang. Males catokan ya wes lah kerul wae jawaban Oke. rampung ya. Tapi keren loh kamu tuh ya kan. Aku lihat dia tuh dulu tuh partner MC ku awal-awal aku berkarir jadi MC gitu ya. Iya. Dia tetap jadi MC sekarang cuma memang jadwalnya udah agak berkurang karena lebih bagus aku nge-MC-nya. lebih ini jam terbang tinggi coy, sumpah. Tapi aku nggak nyangka banget sih, sumpah kayak dulu tuh kita MC-an ya kan kemana-mana. PBT ya inget gak lu dikucir dua gini. Iya aku masih punya fotonya lagi guys. Sumpah itu bener-bener zaman-zaman merintis banget karena memang dulu tuh ya harga 200.000 diterima lah. Gak gitu juga Kalau kali dulu sekarang- mahal lu ya kan. Firman Putra berapa? Apanya? Sekali MC? Oh murah. Wah. Udah cukup bilang cukup sekian dan terima kasih. Gak apa-apa kok ya kan. Jangan dong. Malah dia dong yang aku roasting di sini. Kurang ajar emang ini orang ya. Tapi emang sih gila kalau TikTok itu tuh ketika kamu fokus ya, nggak cuma di TikTok, di sosial media. Oke, Jadi oke. harus konsisten banget. Pun ini ya kok, aku mau cerita sedikit bahwa oke, Linda ini kan gede tuh di TikTok udah 3,4 juta lah ya followersnya. Itu tuh juga susah loh ketika kita survive di platform yang lain, di apa namanya di Instagram, Oke. di YouTube apalagi. Beda kolam, Ternyata beda ruangan ya. beda ruangan. Karena dulu kan aku terkenalnya itu kan gara-gara reviewer kan. Iya aku inget banget yang salon-salon itu loh kamu. Aku nggak tahu tuh di otakku tuh kamu salon itu merubah hidup salonnya ya. Yes. Jadi ibaratnya kayak aku waktu itu tuh bilang kan, itu sebenarnya salon udah lama banget, harga 5.000 tuh mungkin seumur hidup nggak bakal dirubah tuh harga 5.000 tuh sampai kapanpun. Iya, benar, Terus benar. aku mikir nih aku juga lagi ini seret kan MC kita di Benar, 2019 kan, akhirnya Pandemik, aku kesana. Pandemi. Akhirnya aku bilang, ini aku boleh nggak sih aku bikin konten lah viral tuh sampai ke TV-TV kan Iya, saat benar, itu juga. Nah karena aku ini terkenalnya adalah reviewer, that's why kan aku kan isi kontennya adalah review semua. Oke. Pada akhirnya ketika kita survive ke sosial media yang lain itu tuh harus ada turns out konten yang berbeda dong, yang involve, yang mengetahui tentang diri kita sendiri, Oke. kehidupan pribadi. Jadi orang tuh ngefollow tuh ya karena Linda gitu. Iya, benar, Karena kan benar. selama ini kan ngefollownya karena reviewnya aja, dia fokus ke barangnya. Cuman plus minus sih kok. Oke. Antara kamu pengen jadi kreator gede karena personal branding kamu atau kamu terkenal gara-gara review kamu. Itu di antara dua nih pilihannya. Pilihannya enaknya review konten gitu ya. Kita langsung dapat endorse ya kan. Ya. Sekali lihat oh kontennya bagus diundang langsung suruh visit kemana. Cuma kalau personal branding nggak enaknya adalah kita ngebangun konten itu mau membawa konten seperti apa, itu yang susahnya. Itu makanya dari dulu sampai sekarang tuh aku bingung ya. Aku kalau misalkan mau ganti kan itu kan pivot ya ceritanya ya. Pivot nggak yang cuman review aja tapi lebih ke personal brandingnya, jadi bingung kita membawanya ke kemana. Akhirnya ya sudah tipis-tipis tetap review juga, review barang Sampai kayak sekarang gitu ya? sampai sekarang. Live kan, daily live gitu-gitu. Tapi dari TikTok ini aku lihat juga, aku nggak tahu ya apakah gara-gara TikTok atau tidak. Tapi aku melihat kamu juga perubahan hidupmu juga keren banget sih, aku lihat kemana-mana ini itu. TikTok tuh bener-bener ini ya. Cuan banget. Sosmed bener-bener bisa ini ya. Kalau kita bisa doing great di situ.
Iya benar. Gak cuma TikTok tapi kalau menurut aku yang paling memanjakan kita sebagai kreator itu ya TikTok. Oke, benar. Mau konten bagus, mau konten jelek, ya tetap TikTok yang nomor satu ngasih ini loh algoritmanya orang-orang buat nonton konten kita. Oke. Makanya orang tuh manja kan di situ. Iya benar. Senang banget di TikTok. Susah kan? Ngerolnya Instagram lama lagi. Iya. Kenapa gini lama banget? Geser lagi. Aku buka itu juga lama banget sih. Nggak kerasa kan kita, karena pertama itu platform video distribution yang cuman berapa detik video terus potret kan TikTok dulu, baru yang lainnya pada ikutan tuh Reels, YouTube Short. Susah banget guys ternyata kalau kita mau menaikkan followers atau subscriber di platform lain gitu. Jadi dialami kamu juga ternyata ya, nggak Dialami cuma aku. orang-orang lain juga. Aku juga ngerasa gitu sih gitu loh ya. Ya tapi kalau aku lihat sih Linda, kamu waktu jadi TikTokers ini terus kamu udah review kemana-mana gitu kan ya. Kamu juga ngopeni nggak sih Instagrammu, terus apa Facebook, Twitter, Tinder kamu ini nggak openi nggak? Openi Tinder ya. Apalagi yang hijau. Yang hijau apa? Gak ngerti udah ganti. Enggak dong kalau itu ya. Oke. Enggak. Nah itu sih. Jadi kayak lebih ke Tapi bagaimana kamu cara juga? konsisten. Openi. Tetap ya? Tetap. Tapi tetap berusaha mati-matian sih. Tetap beda ya? Tetap beda. Oke, Timku aja sampai bikin logbook ceritanya. Oke. Bikin logbook storyline gitu ya. Oke. Di TikTok kamu postingnya begini. Di Instagram harus beda lagi. Di YouTube harus beda lagi. Ini kalau aku nge-hire tim kreatif, buju buneng harganya kosnya kan tiap bulan langsung mikir keras kan gue kan. Oh iya. Dan kamu tau gak sih, Oke. Ko Firman, teman-teman aku yang seangkatan, ya, waktu aku main ke Jakarta gitu ya, aku shock berat. Kok bisa? Hah, sekaya ini loh. Itu bener-bener kayak teman-temanku tuh untuk saat ini ya, mobilnya BMW, beli rumah yang 15 miliar, kayak duit gue kok belum segitu-gitu ya, kok belum kaya-kaya ya gue ya gitu, padahal kita satu angkatan gitu loh yang main TikTok bareng. Karena itu tadi yang namanya sosial media tuh kita harus haus lah istilahnya, jangan cepet puas. Oke. Gitu. Berarti mau nggak mau sosmed kita sepakat dulu bisa mengubah hidup seseorang ya. Kalau kita bisa konsisten di situ dan doing great tadi. Tapi aku pengen tahu lagi nih, cara Linda Widya konsis itu gimana? Konsis susah nggak? Atau kamu mudah-mudah aja? Aduh susah banget. Itu gimana? Terus poin apa yang harus dipegang kita yang mungkin baru teman-teman juga lagi belajar jadi konten kreator, entah sosmednya IG, TikTok dan yang lain. Apa nih menurut kamu Lin? Yang harus banget dipunya? Yang harus banget dipunya ya. Yang harus banget dipunya ketika kamu mau nyebur menjadi seorang kreator adalah satu, kamu tuh mau ngapain di kreator ini? Mau cari uang? Ya berarti kan bagaimana caranya kamu berusaha semati-matian itu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Iya. Gitu. Jadi yang aku pegang teguh adalah satu, aku udah punya anakku gitu. Aku udah punya anak, jadi aku nggak boleh malas-malasan dong. Iya, udah punya buntut satu. Udah punya buntut satu dan aku tuh punya banyak impian harus ninggalin dia ini kayak gitu loh kok. Oke. Makanya aku dia tuh sebagai seseorang yang menjadi pemecutku lah biar aku tuh tidak malas-malasan. Aku tuh sampai sekarang ya guys udah punya anak gitu ya, nidurin dia malam jam 7 terus dia tuh nggak nyenyak gitu loh tidurnya tuh, belum yang bless gitu kayak bayi-bayi lainnya. Dia selalu bangun-bangun, aku tuh bisa berpikir di atas jam 12 malam. Dan itu tuh aku selalu bikin storyline, bikin logbook konten itu sampai jam 4 pagi. Buset. Dia bangun, itu tuh dia bangun tuh sekitar jam 7 pagi. Udah, jadi aku tuh kekurangan tidur. Sebenarnya kamu kekurangan tidur. Jadi istirahat aku itu tuh ya cuman itu di jam 7 malam sampai jam 12 malam itu aja. Tapi kan juga bangun-bangun tuh di anak gue tuh ya kan. Tapi kamu punya ini kan yang mbak yang ngurusin bayi. Nah itu yang kemarin viral itu. Nah gimana tuh? Jadi kan aku kan terkenalnya adalah pejuang garis 2 kan. Ya, Terus aku tuh bikinlah TikTok gara-gara pertama kalinya aku pakai sus untuk ngejaga barga tuh banyak banget tuh komen-komenannya. Kok mbaknya ini omongannya lembut banget ya, karena waktu itu aku interview langsung gitu. Jadi aku ngevideo, aku nge-interview langsung, aku bilang gini sama susku. Ini adalah anak sematawayangku, ini adalah anak kecintaan aku, jangan dikasarin ya Bu. Gini kan, itu rame banget kan. Nah dari situ tuh aku ngebaca komenan. Oke, ternyata
orang-orang ini nih paling suka bahwa bikin konten adalah daily life ya gitu, tentang kehidupan aku pribadi gitu. Apalagi ngomongin tentang anak gitu loh. Ternyata juga banyak orang yang pejuang garis 2 di sana gitu. Ya banyak komentar lah, ada yang positif, ada yang negatif juga. Kalau negatifnya adalah ini kan orang pejuang garis 2 tapi kok malah ujung-ujungnya dikasih sus juga. Mohon maaf ya Mbak, saya kerja ya. Harus kerja dong biar hidup, ya kan? Iya. Kalau dia aja nggak hidup ntar, Nah, gimana deh bayi mau diurus? nah itu juga terjadi sama itu kan Mama Kamari kemarin itu loh. Iya benar-benar. Itu Kayak kan juga gitu-gitu ya. dikatain gitu, bikin doang, ngurus kagak, ya kan kerja. Jadi kreator kan kerja gitu loh. Benar-benar. Ya gitu lah, Dilema juga gitu ya. dilema. Aduh, makanya aku mikir udah bayar sus ya, masa aku males-malesan guys gitu. Jadi kalau buat yang masih mau mulai itu tuh harus tahu alasannya, kenapa kamu mulai mau jadi kreator gitu. Itu aja sih alasannya. Kenapa kamu mau mulai dulu, ya kan? Oke, sekarang kita melanjutkan lagi. Aku pengen mulai karena aku pengen dapet duit gitu kan. Sedangkan aku nggak punya bakat apapun. Aku nggak punya apa ya, Lin, sesuatu yang layak untuk di-upload di sosmed. Padahal mungkin everybody has their own signature. Aku nggak ngerti, ya kan? Cuman hal itu tuh sering juga dialami. Aku lihat nih kanan dan kiri, oh dia potensi sebenarnya, dia cantik banget, dia bisa gini, tapi dia nggak mau, dia nggak pede. Yang satu yang cowok gini, dia jago nyanyi, ini dia orangnya curhat BU dan sebagainya. Tapi kenapa hal itu kenapa orang tuh nggak nyampe sana dan sadar bahwa itu dapat jadi ini ya, amunisi yang kita buang. Itu gimana kamu nemuinnya? Kayak kamu tuh dibilang reviewer gitu loh. Jadi gini guys, kalau misalkan kamu mau jadi kreator pertama, itu tuh yang paling gampang yang selalu aku ajarkan ke teman-teman aku jadi kreator itu adalah kamu paling mudah adalah ATM, amati tiru modifikasi. Misalkan kamu ngelihat FYP, oh oke, yang lagi hits ini nih goyang-goyang, ya udah kamu bikin lah itu tapi dimodifikasi. Terus ada juga tuh yang iklan tiba-tiba ada uang, ngerti gak sih, ada uang jatuh 100.000 terus diambil, terus disalamin, mari Pak selamat datang di ayam goreng Bugisan gitu kan. Amati modif. Apa sih tiru? ATM ya, amati tiru modifikasi aja sih. Sebenarnya Itu paling boleh, sah gampang. gak? Sah aja. Di dunia kreator kayak gimana hal-hal kayak gitu? Sah aja, cuman ya aku tidak menyalahkan juga, ada juga kreator yang dia jadi inisiator gitu ya, dia jadi trendsetter. Kalau misalkan kita pakai idenya dia pengennya di IB, iya inspire, IB. Apa itu? IB inspired by. Oh. Ya kalau misalkan Firman Putra bikin satu trendsetter gitu, aku ngikutin nih. Nah kamu nggak terima, jadi aku harus bikin caption di situ inspired by Firman Putra di tag. Buset, ada gitu juga sekarang? Nggak sekarang, dari dulu. Dari dulu. Aku baru tahu Linda, karena gue bukan kreator. Dari lagi dulu. coba jadi kreator lagi setelah YouTube di yang lama. Dari dulu itu seperti itu. Tapi Firman, cuman gara-gara semakin banyak trendsetter yang ada, kita kan nggak tahu itu yang awal mula siapa yang bikin kan nggak tahu. Nah benar. Yang awal mula terus siapa, terus kita nggak nulis nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa dong, gimana? Kalau dia marah pun juga mau bagaimana, dia juga capek kali mau mau ngepolisiin itu semua, yang maksudnya kan secure nih siapa ya, diteliti satu-satu meta nih siji-siji ngono kan, ayo kesel toh. Bener sih, bener. Kan nggak ada benefitnya juga. Misalkan aku nge-tag inspired by Firman Putra, ya udah cuman sekedar orang lihat, ya udah sih aku sukanya kamu kok yang bikin dia gitu. butuh pengakuan berarti orang-orang kayak gitu ya. Ya itu plus minus sih, boleh aja kok, bagus boleh. ya. Kita juga menghargai siapa sang kreatornya begitu kan ya. Nah tapi aku juga pengen tahu nih, Lin, di dunia kamu yang seperti itu, bahkan kamu udah TikTok melejit tinggi kayak gini. Hal-hal seperti kita tuh sebenarnya memodifikasi, kita meniru, kita mengamati. Itu tuh jadi gonjang-ganjing nggak? Atau sebenarnya ya udah hal yang lumrah saat ini? Karena saking banyaknya kreator yang lahir, saking banyaknya user dan juga akun pengguna TikTok baru gitu. Iya, itu jadi normal. Jadi biasa normal aja kan? Biasa aja. Kita cuma juga versinya tidak tahu. versinya kamu gitu doang kan? Yes. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Okay. Dan that's why orang itu kan punya karakternya masing-masing kan. Nah dari tren yang sudah ada dibikin itu akan beda. Kamu mau bikin mie instan aja bumbunya podo, aku sama kamu masak juga beda. Oh sih, hasilnya ya beda tuh. Hasilnya beda. Bener. Segitunya, jadi kayak feel free aja guys. Yang penting kamu ngonten, upload, itu aja. Jadi kreator gimana caranya? Upload dulu. Upload dulu kau. Kau banyak mulut. Gak pernah mau upload ya. Upload aja guys, terserah, nggak apa-apa. Dan banyak juga kreator di Jogja ya, yang dia itu tuh langsung menuju ke reviewer, karena review di Jogja tuh kan enak.
Di sini nih banyak banget tempat baru soalnya. Ladang basah untuk nge-review ini Ya, ceritanya. ladang basah untuk jadi content creator reviewer. Oke. Emang Banyak. kamu bisa, aku baru tahu nih karena kamu cerita kayak gini aku juga jadi baru tahu nih dari sudut pandang kamu. Bener juga ya, karena juga selain tempat wisata orang butuh disuggest, referensi. Jadi Banyak tempat baru. oke, nggak seperti ya bukan mau mengcompare dengan kota lain atau daerah lain, tapi bener ya, enak banget ya buat itu ya. Dan alhamdulillahnya kan investor di Jogja kan semakin banyak ya Wak. Jadi apapun, setiap sudut kota Jogja tuh sekarang coffee shop. Bener Coffee sih. shop, matcha ya kan. Ngaduh gila lah. Terus aku mikir kayak, ih review apa lagi ya ini yang beda gitu. Karena teman-teman semua pada satu tujuan kan. Ada yang baru nge-review itu, jadi bikin Sama semua ya. iya dong. Akhirnya Tapi sama. kamu nge-review itu tuh dari dalam hatimu nge-review pengen itu atau kamu juga melihat mangsa pasarmu butuhnya ini atau karena kamu dibayar kamu baru mau nge-review? Asik. Nah, pertanyaannya bagus ya teman. Yang pertama I love money. Nggak cuma kamu, aku pun juga kok. Oke. Gitu, cuman aku memiliki sifat lah ya. Kalau teman ya, sesama teman UMKM yang masih kecil kayak juga. gini nih. Ya kayak Ya gini lah, enggak. gampang ya ini loh. Bayaran saya di sini mahal guys, jangan salah Anda. Oke. Gitu kan, teman gitu kan, UMKM gitu tuh kita selalu fleksibel. Karena kan dari awal tujuannya adalah kamu ngapain stay di Jogja? Ya udah satu, mau mengembangkan UMKM bersama. Gitu. Oke. Padahal kan gak ada afiliator loh. Benar. Jadi, kamu kalau sama teman-teman UMKM berbeda gitu. Berbeda. Oke. Kalau yang masih kenal ya masih red card lah ya. Tapi kalau negosiasi ya bisa. Boleh, boleh. Ntar Boleh. nanya berapa sih? Iya itu, aku tuh mau tahu berapa sih red cardnya berapa sih gitu. Masa spill di sini? Emang nggak boleh ya red card di spill deh? Enggak Aku boleh. tanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Takutnya adalah loh kok Mbak Linda kok murah gitu kan. Jadi dia aku nanti Mana nggak dapet ada. pasar Oh gitu. gitu. Tapi ada loh. Ada ya? Ada yang nyampe nge-DM aku kayak bilang, "Mbak kok kamu bisa sih ambil ini? Aku kan jadi kedepak gitu." Oh gitu. Terus aku bilang, "Minta maaf ya karena ini adalah teman saya." Oh iya benar. Kan beda Ya sah-sah aja dong. Sah-sah aja. Iya. Udah Gelut dia aja. di Depak gue yang disalahin. Wes. Bukan rezeki Anda berarti. Lu yang ditolak kok gue yang dimusuhin ya kan? Iya kan bener gitu kan? Ya sama kayak MC juga kayak gitu kan? Sama lah dunia kita. Iya, benar. Cuma lebih enak MC. Lo dateng, event selesai. selesai kan. Iya, benar, Kalau benar. kreator tuh nggak harus mikirin ini naik apa enggak, ini FYP apa enggak, ini viewsnya bagus apa enggak. Aduh too much. Linda Widya lebih Thinking. suka nge-MC apa jadi content creator? Lebih suka MC sebenarnya. Serius? Serius. Tapi Sumpah. duitnya lebih enak kreator. Ya di lingkup sisi pekerjaan lu lo. 3, sekian hampir 4 juta ya pasti lebih enak jadi kreator. Iya. Gue timpuk nih lu ya kan. Tapi itu semua kan gara-gara kita Lu sekarang ini followers TikTok masih 100 atau 1000 ya masih enak MC jauh ya. Gimana sih lu? kan. Iya juga ya. Tapi kalau soal pekerjaan Oke. lebih suka MC. Oke. Karena MC udah gitu. Selesai Karena kan? MC itu kayak kita tuh nggak beban ya. Kamu nggak ada tuntutan beban ya. Ya bebannya acara harus sukses. Iya. Kalau TikTok tuh kan deg-degan nggak sih? Deg-degannya tuh sepanjang hari. Iya. Gini dibayar nih 1 miliar nih lu. Iya. Buat Max Parfum. Ih, apa 1M Max Parfum, 3M lah. Wis gila, 1M aja dulu ya kan kita coba dulu jadi brand ambassador ya kan. Terus kan deg-degan ya takutnya itu kalau kita upload video itu nggak naik itu juga ngerasain nggak? Betul. Itu kan kayak tanggung jawab moral tapi ya mau gimana lagi itu suka duka kreator gak sih? Iya betul. That's why aku pun juga tidak mau membebani diriku sendiri karena kan ini kan dunia profesional ya. Makanya aku tuh punya terms and condition di situ. Jadi TNC ku tuh ada satu kata-kata bahwa kalau misalkan viewers di atas 10.000 organik itu ya aku tidak memberikan garansi apapun. Tapi kalau di bawah itu aku ada garansinya. Oke, paham Atau keren banget garansi- dulu. Kalau Keren. atau garansi uang kembali Oke, keren, atau keren. aku upload lagi di Keren, konsep keren. yang berbeda gitu. Jadi aku di dunia kreator ini nggak cuman kayak mana duit gue upload selesai bye. Kamu juga bikin solusi ya untuk Iya. kenyamanan klien. Gitu. Itu jarang loh ada orang kayak gitu. Iya sih, jarang karena itu penuh risiko. Ya kan, karena kan klien kan ekspektasinya tinggi ya. Wah ini tuh udah gede nih, aku harus siap-siap ya. Udah endorse Mbak Linda nih, aku udah produksi banyak lah. Itu kan risiko juga. Gitu. Enggak benar. Makanya kita kasih lah yang terbaik lah, yang kita bisa. Oke, Tapi nek yang bendino kon upload bendino yo non sewu ya, ngono kuwi lah ya. Tetap harus ada minimalnya. Oke. Boleh tahu nggak sih red cardnya? Tak udah 3 kali tanya gue.
nggak dikasih sepil salah satu kayak apa kayak gitu biar tahu Apa gitu ya? loh. UMKM ya? UMKM. Profesional apa UMKM? Profesional lah. Kalau profesional jangan dong. Kenapa? Beda-beda. Kok jadi Jakarta gue? Oh iya bener, Lu, napi. kita cuma di Jomegatan Pride gini. Bugisan Pride. Oke. Kalau di brand itu ini masing-masing agensi beda-beda ya. Kalau di brand. Wih, besar banget gila. Belum. Off the record ya, awas sih udah masukin. Jadi kalau di brand itu biasa kita nge-handle brand itu tuh paling dikit itu adalah sekitar 40 sampai 50 Apa? ribu. Iya 45 50. Hah, serius? Serius, itu Apa brand. Jadi brand itu adalah yang nasional, kayak misalkan masa nyebut brand di sini. Oke, Brand nasional tau ya bedanya Oke. UMKM. Kalau Max itu kan UMKM. Aha. Kalau brand tuh ya brand yang skala besar Oke, nasional. skala besar. Jadi 40 sampai 50. Kalau ribu apa? Ribu? Ya 40 sampai 50. Ini loh orang ini lo pinter ya. Sensor aja. 40 sampai 50 juta. Oke. Nggak Terus? mungkin kan ribu tak ajar Iya. kamu juga. Ya, masa aku 40 nggak sampai paham? 50 juta terus. Ya, gitu. Cuman itu juga masih yo-yo. Artinya tuh masih naik turun. Oke, bisa lah digoyang, Bisa lah negosiasi. negosiasi. Tergantung CNC yang diberikan. Itu sampai ada teman aku ya yang satu follower sama aku lah yang Kenal nggak aku? ya kenal. Oh, aku tahu dia kayaknya. Pokoknya satu kali endorse sampai dan itu tiap bulan ada. Terus aku kayak yang, nih gue kalau jadi lu kaya deh gue gitu. Kenapa gue nggak begitu ya? Ya itu kembali lagi ke keputusan internal masing-masing. Iya benar. Gue segini nih, lo segitu Fantastis tuh, banget, gitu gila. kan. Tergantung mau bagaimana caranya menjual kan. Oh, benar. Kita serahkan ke manajer gitu. Iya, benar, Nah manajerku segitu aja masih goyang. Hei manajerku, 100 juta apa sih? Heran gue. Seru banget sih, seru. Tapi emang ini ya dunia konten kreator tuh kita nggak ngerti ininya beda-beda semua. Beda-beda ya. semua. Bener kan? Gimana? Aku bisa nggak jadi tiktokers? Kamu lihat bakat aku ini. Bisa banget apalagi Followersku cuma 5.000 terus, Lin. Boleh bantuin naikin nggak? Jamin naikin 10k bisa nggak? Loh, nanti ini akan bombastis ya subscribernya. 10k aja deh TikTok. 10k Bisa aja nggak? ya? Bisa. Gue 5.000 organik. Lu hampir 4 juta. Kamu nggak mau bantu aku, temenmu berjuang? Bisa sih, cuman ya nanti semua endorse masuk ke gue. Ntar lu gue barter. Ini temen lu berjuang. Followers TikTok masih 5.000. Tapi gue aja masih iri loh sama teman-teman gue. Bisa loh dia tuh dapat endorse 100. Nggak bisa, ayo. Lu bisa sebenarnya. Kamu tuh bisa, cuma kamu nggak enakan aja gitu. Enggak karena Jogja aja. Ya ini yang bikin masalah, ini informasi terbaru ya. Jadi walaupun kamu kreator besar, kalau kamu itu hidup dan tinggal di domisili yang daerah, dia tuh ikutnya adalah rate daerah. Oke, red daerah ya. That's why orang-orang tuh teman-teman aku pada bilang Jakarta sih kak. Gue harus ngajak lu ke Jakarta. Bentar. Di luar dari itu tadi aku pengen tahu nih. Nggak apa-apa lah kayak orang-orang content creator, artis-artis juga ditanyain kayak gini kok kayak gitu ya. Iya. Satu brand apa yang mungkin 1 tahun terakhir atau dalam kurun waktu terdekat gitu. Yang paling atau dari selama kamu jadi tiktokers gitu, paling gede gitu. Paling gede. Dengan nominal berapa? Kan nggak apa-apa orang-orang Nggak apa-apa. Melanie Ricardo atau siapa, nah itu udah dibilang kok. Nggak apa-apa. Tapi kalau brand itu boleh nyebut brand berarti? Boleh dong. Boleh. Berarti tidak terafiliasi. Nggak apa-apa. Brand yang paling gede yang sampai saat ini nih masih run sama aku adalah itu loh. Laptop. Terus lagi masuk brand-brand anak-anak kayak Oke. Sun, terus Pampers gitu kan, brand apa. Pokoknya masih anak-anak ini masih run terus. Itu paling gede ya. Cepet tau aku tuh nunggu Paling gede itu aku tidak bisa menyebutkan brandnya tapi I love you so much itu udah ke di angka 3 digit dah. 3 digit sudah. 3 digit itu udah run. Di atas 100 juta berarti ya di sekitar segitu. Keren banget. Karena I wanna say thank you to anakku. karena kamu adalah cuanku. Ini anak lu besok lihat loh 10 tahun lagi loh. Nanti kamu
tenang, uang kamu nggak hilang nak ya. Uang kamu hanya aku pergunakan untuk kesenanganku semata. Sama aja itu hilang mah namanya ya kan. Oke. Tapi seru banget sih ngobrol sama kamu tuh kayak nggak kerasa loh. Kita udah hampir Masa sih? 2 jam. Oh iya? 2 jam? Nanti di-cut ya. Yang diambil penting-pentingnya aja ya guys. Intinya begitu ya guys. Jangan lihat enak-enaknya aja di kreator ini. Oke. Gitu. Pasti ada juga yang nggak enak tuh tadi seperti tadi ya. Iya, masih ada yang nggak enaknya. Oke, sebentar tunggu. Tenang toh, iya kan. Yang terakhir sih aku pengen tanya ya sebelum kamu boleh kasih. Banyak amat closing statement. pertanyaannya. Berarti berapa sih Firman? Tanya mulu deh gitu. Kalau kita tuh stuck. Kalau kita bener-bener lagi nggak ngerti, nggak naik dan nggak turun, what should we do? Apa yang harus dilakukan ketika rasa itu kamu pernah nggak? Atau kamu nggak pernah kayak gitu? Oh, lagi ngalamin. Oke, itu Lagi ngalamin. normal kah? Normal banget. Itu karena apa sih? Bosen mereka pengikut kita. Bisa jadi, karena kita Atau- pivot juga. Pivot apa sih? Pivot itu adalah Ngikutin doang. putar balik. Oh. Jadi kalau misalkan kamu itu brandnya suka ngonten makanan, terus pivot ke politik gitu misalkan, itu namanya pivot. Oh. Jadi totally ganti konten. Oke. Itu mungkin, karena kan aku dulu reviewer kan. Hmm. Masuk ke dunia lifestyle, itu susah banget. Dan aku tuh bukan tipikal orang yang malu ya. Jadi aku tuh tidak malu gitu berkontak dengan teman aku kayak Dilan Janiar, kayak teman-teman aku Gelia Linda, Sadar Firdausi, Rizuka Ari yang mereka pun juga seangkatan aku yang lebih kaya raya daripada aku ya. Itu aku nggak malu gitu. Jadi justru aku malah say thank you untuk kalian semuanya yang selalu support aku gitu ya. Jadi kita kan temenan juga cuman via sosial media kan, sesama kreator gitu. Tapi kalau in real life kita juga jarang banget ketemu. Tapi mereka ngasih insight-nya tuh bagus banget. Kayak aku tuh sempat telepon Ray itu sampai berjam-jam ya ngomongin ini. Jadi dia kayak ngomongin, Mbak Linda semangat. I know, I trust you can do this. Dan aku akan support kamu terus gitu. Wow. Itu sih, support temen yang Iya, pertama jadi itu. kuat ya. Apalagi kita teman kreator baik-baik ya. Ih baik-baik banget. Orang mungkin banyak yang ngira dia ada negatifnya gitu, tapi baik kok, baik banget. Nggak memandang bulu siapa aja, dibantu sama dia. Iya sih, kalau bulu mah emang nggak dipandang. Iya Dipedang. dipegang, diraba nggak sih? Oke. Kita absurd banget tapi aku thank you banget loh hari ini Linda. Makasih Aku ya. cukup fun, terhibur banget. Ini kapan-kapan dong ya fotoku di sini. Boleh. Kita jadi host berdua gak sih? Serius ya? Segede gaban ntar aku taruh, kita bikin IG sendiri, bikin YouTube sendiri ntar. Boleh banget kita ngundang-ngundang narasumber. Iya. TikTokku juga harus ikut naik dong. Harus. Semangat Firman. Serius ya? Serius aku. Awas kau gak dukung. Nah. Aku tuh 5.000. Coba dinaikin 10.000 loh. Masa kamu gak mau bantuin aku? Kontroversial dong. Ya, salaman ya, bantuin aku ya. Batinnya Linda gampang banget toh Fir. Sepele kayak mah. Aduh, ya Allah. Tolongin aku ya. Ini aku serius nih, aku lihat ini di-upload kalau habis di-upload sebulan harus udah 10K nih TikTokku. Oh my god, cuman emang itu ya semangat ya. Mulai dari sekarang tuh emang susah naik followersnya Ya. daripada viewsnya. Oke. Kayak aku kayak, semangat semuanya. Sebelum kita tutup, Linda boleh ada yang mau disampaikan buat teman-teman? Semangat, cuan is the best. I love cuan. Wis. Buah nangka, buah semangka. Cakep. Terima kasih Linda Widya. Semangat kakak kan kak belakangnya. Iya. Gimana sih? Lu kasih pantun deh. Oh, iya. Coba pikir dulu. Makan roti di pinggir kali. Cakep. Jangan lupa nonton Firman Putra. Gue dibilang MC gak laku gara-gara gak bisa pantun kok. Oke, gak apa-apa. Thank you banget sekali lagi ya Linda. Sehat-sehat, salam buat anakmu. Ya. Besok main lagi ya. Tetap nonton di programmu Firman Putra. Tok Tak Tok tak